dan dapat menggunakan ekolokasi, yaitu menggunakan suara untuk mendeteksi sekitar. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah mamalia laut. Pada zaman sekarang, bumi ini didominasi oleh mamalia yang kebanyakan hidup di daratan. Namun, ada beberapa mamalia yang hidup di air, yang bisa digolongkan menjadi dua kelompok, yang semi akuatik dan akuatik sejati. Hewan semi akuatik pada dasarnya adalah hewan daratan, namun mereka sering menghabiskan hidupnya di air dan biasanya memiliki adaptasi khusus untuk berenang atau bernafas dalam air. Contohnya adalah kuda Nil, berang-berang, dan kapibara. Sementara mamalia akuatik sejati adalah mamalia yang benar-benar hidup di air. Mereka sudah berevolusi dan beradaptasi untuk menjalankan hidup di perairan, dan kebanyakan dari mereka adalah penghuni lautan. Meskipun ada beberapa yang hidup di perairan seperti sungai dan danau. Seperti apakah adaptasi mamalia laut? Dan apa saja contoh-contohnya? Tonton video ini sampai selesai dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Ada 3 kelompok mamalia yang hidup di laut. Yang pertama adalah pinniped, lalu ada sirenia, dan ada juga cetacea. Oke, kita akan bahas mulai dari pinniped. Tidak seperti mamalia laut lainnya, pinniped adalah kelompok hewan semi akuatik yang mencakupi hewan-hewan seperti singa laut, anjing laut, dan walrus. Mungkin kalian sering tertukar antara anjing laut dan singa laut. Apa yang membedakan mereka? Mereka sama-sama mengembangkan kakinya menjadi semacam sirip. Namun, yang membedakannya terletak pada kaki belakangnya, di mana singa laut dapat melipat kaki siripnya layaknya kaki pada umumnya, sementara anjing laut memiliki kaki yang sudah berkembang menjadi sirip sepenuhnya, dan badannya yang lonjong dapat membantunya untuk berenang di air dan melakukan gerakan-gerakan yang tangkas. Adaptasi kaki menjadi sirip ini juga berlaku pada mamalia laut lainnya. Kali ini, mamalia laut yang kita akan bahas adalah mamalia laut yang akuatik sejati.
Kita mulai dari Sirenia. Mereka satu kelompok dengan Tetherian, kelompok hewan yang mencakupi gajah dan Hyrax. Contoh dari hewan ini adalah duyung dan manatee. Bentuk adaptasi air yang mereka miliki adalah memiliki kaki yang berevolusi menjadi sirip. Duyung adalah Sirenia yang hidup di laut. Mereka memiliki sirip ekor yang mirip ikan, namun susunannya menamping. Manatee juga hidup di laut. Namun ada kalanya mereka dapat hidup di sungai. Misalnya Sungai Amazon. Tubuhnya lebih besar dibandingkan duyung. Dan sirip ekornya berbentuk bulat. Lalu mamalia laut lainnya adalah cetacean, yang orang sering keliru dan menganggapnya sebagai ikan. Apa yang membedakannya dengan ikan? Namun sebelum kita lanjut, jika kalian menemukan konten ini menarik, tolong like ya. Cetacean atau paus adalah turunan dari kelompok Bipormorpha dan memiliki nenek moyang identik dengan kuda Nil. Mereka adalah hewan laut yang mirip ikan. Namun, mereka memiliki banyak perbedaan. Jika ikan bernapas dengan insang, maka mereka bernapas dengan paru-paru. Kebanyakan dari mereka memiliki lubang di kepalanya. Lubang yang digunakan untuk bernapas. Ada kalanya mereka muncul ke permukaan dan menyemburkan air untuk pertukaran oksigen. Sementara sirip ekornya juga menyamping seperti duyung dan dikayuhkan dari atas ke bawah. Berbeda dengan ikan yang memiliki sirip ekor tegak dan dikayuhkan ke samping. Mereka dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Mysticeti atau paus balin dan Odontoceti atau paus bergigi. Mysticeti meliputi paus-paus yang sangat besar. Bahkan salah satunya adalah hewan terbesar di dunia. Paus biru yang dapat mencapai panjang hingga 30 meter. Mereka digolongkan sebagai paus balin karena memiliki struktur seperti serabut di mulutnya. Serabut inilah yang disebut dengan balin, yang berguna untuk menyaring makanan seperti krill atau udang-udang kecil atau plankton dari air laut yang masuk ke mulutnya. Sementara kelompok lain, Odontoceti, mencakupi paus yang bergigi. Ukuran mereka relatif lebih kecil dibandingkan paus balin. Dengan beberapa pengecualian seperti paus sperma yang dapat mencapai 18 meter. Mereka adalah hewan karnivora yang biasanya memangsa ikan. Contoh paling terkenal dari kelompok ini adalah lumba-lumba. Mereka adalah salah satu hewan terpintar di dunia karena
mereka pernah diamati menggunakan alat. Misalnya spons untuk memudahkan berburu mangsanya. Mereka juga termasuk hewan yang sosial dan dapat menggunakan ekolokasi, yaitu menggunakan suara untuk mendeteksi sekitar. Contoh lain dari Odontoceti adalah beluga, paus putih yang hidup di es, narwal yang memiliki tanduk satu yang besar, dan orca, lumba-lumba terbesar di dunia. Mereka adalah pemburu laut terhandal dengan badan yang dapat mencapai 9 meter dan gigitan yang sangat kuat. Orca memiliki senjata tersembunyi, yaitu kecerdasan. Biasanya mereka berburu secara kelompok dan dapat menyusun strategi dalam perburuan. Ada lagi mamalia laut yang kalian ketahui? Jika ada, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.